Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Salsabila dengan NIM 1801011111086. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metamorfosis serangga. Silahkan didengarkan baik-baik ya penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari serangga terlebih dahulu. Nah, serangga sendiri merupakan anggota hewan yang termasuk ke dalam golongan hewan invertebrata dengan filum Arthropoda. Nah, filum Arthropoda sendiri memiliki ciri khusus, yaitu tubuhnya beruas dan memiliki 3 bagian tubuh. Ukurannya bisa mencapai 2-40 mm. Nah, di zoologi invertebrata kan kita sudah belajar nih mengenai filum tersebut. Jadi saya akan mengulas sedikit aja mengenai filum Arthropoda ini. Filum Arthropoda dia itu memiliki tubuh yang beruas. Kalian bisa lihat gambar di atas. Beberapa dari hewan di atas itu tubuhnya beruas dan memiliki 3 bagian tubuh. Maksud 3 bagian tubuh ini, dia itu memiliki kepala, toraks atau bagian dada, kemudian bagian badannya. Nah, jadi itu merupakan ciri khusus dari filum Arthropoda. Baiklah, pada umumnya serangga mengalami metamorfosis sempurna, yaitu siklus hidup dengan beberapa tahapan yang berbeda, dimulai dari tahapan telur, larva, pupa, dan imago. Adapun ordo yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, dan Hymenoptera. Selain itu, beberapa serangga juga mengalami metamorfosis tidak sempurna, di mana tahapan metamorfosis tidak sempurna ini dimulai dari telur, nimpa, dan imago. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa serangga dapat melakukan 2 metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau metamorfosis sempurna ini, dia itu waktu telur sampai tahapan imago, dia itu memiliki macam-macam bentuk yang bisa dibedakan. Kalian bisa lihat gambar di bagian atas sebelah kiri, tahapan telur pada kupu-kupu sampai menjadi imago memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat tuh gambar telur, kemudian larva atau ulat, lalu dia berubah jadi kepompong atau pupa, kemudian jadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah, kalau dibandingkan dengan metamorfosis tidak sempurna, kalian bisa lihat nimfa dan imago, yaitu bentuknya sama. Dimana nimfa itu kan hewan pada saat dia muda ya. Nah, hewan pada saat dia muda itu sama dengan hewan pada saat dia dewasa dari segi bentuknya. Nah, jadi itu merupakan perbedaan dari metamorfosis sempurna juga metamorfosis tidak sempurna. Baiklah, kita memasuki ke pembahasan berikutnya mengenai model metamorfosis serangga. Apa aja ya kira-kira model metamorfosis serangga? Silakan simak baik-baik penjelasan dari saya. Jadi, model siklus metamorfosis serangga ini ada 4. Yang pertama, model tidak bermetamorfosis, model metamorfosis gradual, model metamorfosis tidak sempurna, dan model metamorfosis sempurna. Baiklah, kita bahas satu ya. Nah, jadi yang pertama, model tidak bermetamorfosis. Model tidak bermetamorfosis ini ditemukan pada serangga primitif yang tidak memiliki sayap, subkelas Apterygota. Dalam kelompok ini, siklus ini hidupnya berlangsung dimulai dari tahap telur, kemudian juvenil atau nimpa, kemudian dewasa. Nah, jadi model tidak bermetamorfosis ini, dia itu ditemukannya biasanya pada serangga primitif yang tidak memiliki sayap. Tetapi tahapnya sama dengan metamorfosis tidak sempurna, yaitu dari telur dulu, kemudian juvenil atau nimpa, kemudian dewasa. Nah, sekarang yang kedua merupakan model metamorfosis gradual. Model metamorfosis gradual ini pada siklus hidup serangga yang bermetamorfosis ini memiliki 3 tahap utama, yaitu dari telur, nimpa, dan dewasa. Contoh umum model ini adalah belalang, kumbang, kecoa, dan jangkrik.
Jadi model metamorfosis gradual ini lebih kepada hewan-hewan serangga yang memiliki sayap. Nah, itu tadi penjelasan mengenai dua model siklus metamorfosis serangga. Nah, sekarang kita memasuki model siklus metamorfosis berikutnya, yaitu model metamorfosis tidak sempurna dan model metamorfosis sempurna. Model metamorfosis tidak sempurna ini adalah salah satu model di mana pada tahap mudanya dapat menyerupai dewasanya. Maksudnya di sini kalian bisa lihat wujud dari nimfa dan imagonya itu hampir tidak ada bedanya, karena nimfa itu mengikuti wujud pada saat nanti dia dewasa gitu. Nah, jadi tidak ada bedanya dan makanya di sini dikatakan dapat menyerupai dewasanya. Nah, apa bedanya sih model metamorfosis tidak sempurna dengan model metamorfosis gradual yang kita bahas sebelumnya? Nah, bedanya di sini kalau model metamorfosis gradual itu pada saat nimfa dan imago, itu habitat, baik itu habitat dan makanannya itu sama. Sedangkan model metamorfosis tidak sempurna itu baik itu pada saat dia memasuki tahap nimfa dan imago, dia itu baik itu habitat maupun jenis makanannya itu ada bedanya. Pada saat nimfa habitatnya berbeda dengan pada saat dia imago, baik itu habitat maupun makanan berbeda. Jadi misalnya nih nimfa, pada saat dia di nimfa habitatnya di kayu-kayuan dan makanannya misalnya serbuk kayu. Nah, pada saat dia imago habitat itu berbeda lagi, dia mencari tempat yang nyaman dan lain sebagainya. Jadi pada saat imago habitatnya itu misalnya dipindah ke bagian dedaunan dan makan dedaunan misalnya. Nah, jadi kan antara nimfa dan imago itu habitat dan makanannya itu berbeda. Makanya itu yang membedakan antara model metamorfosis tidak sempurna dengan model metamorfosis gradual. Nah, sekarang kita memasuki ke bagian model metamorfosis sempurna. Tahapannya dimulai dari telur, larva atau ulat, kemudian pupa dan dewasa. Pada tahapan larva dan pupa, model metamorfosis sempurna ini merupakan aspek yang paling mudah dibedakan dari tipe lainnya. Kelompok besar serangga ini disebut juga holometabola. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya model metamorfosis sempurna ini yaitu bisa dibedakan pada bagian tahapan-tahapannya. Dari tahap dia telur, kemudian ulat, lalu pupa atau kepompong, dan dewasa itu bentuknya beda-beda. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu mengenai contoh serangga bermetamorfosis sempurna. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai serangga atau contoh serangga yang bermetamorfosis sempurna saja. Contoh serangga tidak bermetamorfosis sempurna nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk pembahasan kali ini mohon disimak baik-baik ya penjelasan dari saya. Baiklah, untuk contoh serangga yang pertama yang melakukan metamorfosis sempurna, di sini saya mengambil contoh kupu-kupu dengan spesies Doleschalia bisatidae. Nah, adapun siklus atau tahapan hidup pada kupu-kupu dengan spesies Doleschalia bisatidae ini mengalami metamorfosis sempurna, di mana pada tahapan hidupnya terdiri dari telur, kemudian larva, pupa, dan imago. Kupu-kupu Doleschalia bisatidae memiliki kemampuan terbang yang cepat, namun terbang dengan jarak yang dekat saja. Imago Doleschalia bisatidae ini biasanya hinggap di atas tanah dengan membentangkan sayapnya, atau bisa juga hinggap di bawah permukaan daun dengan keadaan sayap yang tertutup. Nah, sekarang kita masuk ke tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu Doleschalia bisatidae pada tahap telur. Nah, telur pada spesies Doleschalia bisatidae ini berbentuk bulat dan memiliki warna putih kekuningan. Nah, kalian bisa lihat tuh gambar di samping sebelah kanan bentuk dan warna dari telur kupu-kupu Doleschalia bisatidae. Adapun telur yang hampir menetas pada kupu-kupu Doleschalia ini nanti warnanya hitam. Kemudian lama stadia atau lama perubahan bentuk telur ini
menuju ke tahap berikutnya berkisar dari 4 sampai 5 hari. Kemudian tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu Dolichalia bisatidae, tahap kedua yaitu larva. Nah, larva dari kupu-kupu Dolichalia bisatidae ini terbagi lagi menjadi beberapa instar. Instar itu perubahan bentuk mulai dari instar 1 sampai instar kelima. Jadi setiap serangga itu memiliki tahapan instar yang berbeda-beda jumlahnya. Nah, kalau larva pada kupu-kupu Dolichalia bisatidae ini, larva instarnya itu berjumlah sampai 5 kali gitu. Nah, jadi larva instar 1 pada kupu-kupu Dolichalia bisatidae ini, larvanya baru menetas berwarna kuning pucat. Bentuk dari larva instar 1 yaitu silinder panjang. Segmen pada tubuhnya belum terlalu jelas. Jadi gambar di samping itu bukan instar 1 ya. Nanti ada kok penjelasan mengenai gambar di samping itu instar keberapa. Jadi intinya kalau instar 1 itu perlu diingat bahwa warnanya itu kuning pucat dan segmennya itu belum terlalu jelas. Kemudian larva instar 2, adapun larva ini memiliki duri yang bercabang pada bagian kepala. Lama stadia larva instar 2 ini yaitu kisaran 3 sampai 5 hari. Nah, jadi pada bagian kepalanya itu nanti akan muncul cabang yang berduri gitu. Nah, kemudian untuk larva instar ketiga, adapun ukuran pada instar 3 ini lebih besar dibandingkan pada instar sebelumnya. Nah, jadi setiap tahapan instar itu ukuran pada larvanya pun juga berubah, jadi tambah besar. Nah, pada bagian dorsal larva mulai terlihat garis-garis berwarna putih. Lama stadia instar ini 3 sampai 4 hari. Jadi itu tadi larva instar 1, instar 2, dan instar 3. Kita lanjut ke instar berikutnya. Nah, kemudian untuk larva instar 4, larva ini memiliki warna hitam dan sepanjang tubuhnya terdapat duri yang tumbuh dengan rambut-rambut berwarna hitam. Terdapat 2 garis putih sepanjang lateral tubuh dan terdapat seta dengan soket berwarna oranye. Lama stadia instar ini 3 sampai 4 hari. Jadi gambar di samping bisa disimpulkan bahwa pada larva gambar di samping itu masuk ke dalam larva instar 4. Nah, kemudian larva instar 5, larva yang terakhir. Larva instar 5 ini memiliki warna tubuh yang semakin hitam kebiruan serta mengkilat dengan bintik. Nah, lama stadia instar ini sampai 5 sampai 7 hari. Jadi itu tadi merupakan tahapan kupu-kupu Dolichalia bisatidae pada tahap larva. Nah, kemudian tahap metamorfosis kupu-kupu Dolichalia bisatidae memasuki tahap prepupa. Prepupa ditandai dengan larva yang sudah memasuki masa istirahat dan berhenti memakan daun. Jadi prepupa ini dia itu mau jadi kepompong gitu. Nah, jadi dia itu masih siap-siap mau jadi kepompong. Nah, pada masa ini dia itu memasuki masa istirahat dan berhenti memakan dedaunan. Nah, prepupa ini bentuknya masih menyerupai larva instar 5, tetapi melengkung seperti huruf J. Nah, jadi bisa lihat tuh di gambar samping dia itu menggantung seperti huruf J. Tetap lama stadia prepupa ini 1 sampai 2 hari. Jadi itu merupakan tahapan metamorfosis kupu-kupu Dolichalia bisatidae pada tahap prepupa. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap pupa. Nah, pupa sendiri memiliki warna coklat muda dan semakin lama pupa akan berwarna coklat tua ketika akan menetas menjadi semua imago. Lama stadia pupa ini 6 sampai 7 hari. Nah, jadi bisa kalian lihat gambar di samping pupa pada kupu-kupu Dolichalia bisatidae ini. Kupu-kupunya pada saat baru-baru jadi pupa ini warnanya agak coklat muda, tapi lama-kelamaan yang nantinya akan menjadi imago, warna dari pupa akan semakin gelap, bisa menuju ke warna coklat tua. Nah, itu tadi merupakan tahapan kupu-kupu Dolichalia bisatidae pada tahap pupa.
Nah, kemudian tahap metamorfosis selanjutnya pada kupu-kupu Dolescelia bisatide ini ialah imago atau serangga yang sudah menjadi dewasa. Nah, imago pada kupu-kupu ini bentuknya dewasa dari kupu-kupu setelah melalui beberapa tahap metamorfosis. Adapun lama stadia imago sampai meletakkan telur kembali berkisar 3-4 hari. Nah, jadi bisa kalian lihat gambar di samping dari kupu-kupu Dolescelia bisatide ini pada saat dia imago, warna sayapnya terlihat jelas serta bentuk-bentuknya juga terlihat antara bagian kepala, bagian toraks, dan bagian badan. Dan seperti yang kita lihat bahwa pada saat imago, kupu-kupu Dolescelia bisatide terlihat sangat indah. Nah, jadi ini merupakan keseluruhan tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu Dolescelia bisatide dari telur, kemudian larva insert 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dia masuki pupa, dan di sini tidak ditampilkan ya gambar peripupanya. Nah, jadi dia langsung masuk pupa, kemudian menjadi imago. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu Dolescelia bisatide. Nah, sekarang kita memasuki contoh serangga berikutnya, yaitu pada nyamuk Aedes aegypti. Adapun siklus atau tahapan hidup pada nyamuk ini mengalami metamorfosis sempurna juga seperti kupu-kupu tadi, di mana pada tahapan hidupnya terdiri dari telur, kemudian larva, pupa, dan imago. Aedes aegypti disebut black white mosquito karena tubuhnya ditandai dengan pita atau garis-garis putih keperakan di atas dasar hitam. Nah, jadi bisa kalian lihat gambar di samping itu merupakan nyamuk Aedes aegypti atau biasanya disebut dengan nyamuk demam berdarah. Nah, sekarang kita masuk ke tahap-tahap metamorfosis nyamuk Aedes aegypti pada tahap telur. Nah, telurnya pada nyamuk ini berbentuk lonjong. Pada waktu diletakkan, telur berwarna putih. 15 menit kemudian telur menjadi abu-abu dan setelah 40 menit menjadi hitam. Jadi setiap menitnya telur nyamuk Aedes aegypti ini mengalami perubahan warna ya, dari warna putih kemudian abu-abu dan menjadi kehitaman. Jadi gambar di samping itu kira-kira sudah lama kayaknya ya dikeluarkan telur tersebut dari betina, induk betinanya. Nah, telur akan menetas menjadi larva dalam waktu 2 hari dalam keadaan telur terendam air. Nah, sekarang memasuki tahap larva. Jadi larva nyamuk Aedes aegypti, nyamuk dan lain sebagainya itu juga sama. Dia itu juga memasuki tahap insar 1, insar 2, insar 3, insar 4, dan sampai insar berikutnya. Jadi setiap spesies serangga itu berbeda-beda jumlah insarnya seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, jadi larva insar 1 pada nyamuk Aedes aegypti tubuhnya berukuran sangat kecil dan memiliki warna transparan. Jadi bisa kalian lihat gambar di samping sebelah kanan, warna tubuh larva insar 1 pada Aedes aegypti itu warnanya transparan. Kemudian nyamuk Aedes aegypti akan mengalami larva insar 1, 2, 3, dan 4. Di setiap tahapan instar, larva nyamuk semakin bertambah besar ukurannya, segmen tubuhnya terlihat sangat jelas dan pastinya sangat banyak, dan warna semakin gelap dari sebelumnya. Jadi bisa kalian lihat gambar di bawahnya, itu merupakan perkembangan dari larva 2, 3, dan 4. Jadi semakin bertambahnya atau semakin hari, larva dari nyamuk Aedes aegypti ini juga akan mengalami perubahan bentuk, warna, dan segmen pada tubuhnya. Nah, sekarang kita memasuki tahap metamorfosis nyamuk Aedes aegypti pada tahap pupa. Pada tahap pupa ini bentuk tubuhnya bengkok dengan bagian kepala dada atau cephalothoraxnya lebih besar bila dibandingkan dengan bagian perutnya. Jadi kalian bisa lihat gambar pada bagian kepala itu, kepala dadanya itu lebih besar daripada bagian perutnya. Pada bagian punggung, dada terdapat alat pernapasan. Pada ruas perut ke-8 terdapat sepasang alat pengayuh yang berguna untuk berenang. Alat pengayuh tersebut berjumpai panjang. Jadi kalian bisa lihat
di bagian ujung pada pupa Aedes aegypti itu ada alat untuk berenang. Nah, kemudian lama fase pupa tergantung dengan suhu dan spesies nyamuk yang lamanya dapat berkisar antara 1 hari sampai beberapa minggu. Nah, jadi itu merupakan penjelasan tahapan metamorfosis pupa pada nyamuk Aedes aegypti. Nah, kemudian nyamuk Aedes aegypti ini memasuki tahap terakhir, yaitu tahap imago atau dewasa. Nah, nyamuk Aedes aegypti dewasa memiliki ukuran yang kecil, warna tubuhnya hitam dengan bintik-bintik putih di tubuhnya dan cincin-cincin putih sebanyak 12 buah di bagian kakinya. Bagian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, toraks atau dada, dan abdomen. Jadi itu merupakan tahapan metamorfosis nyamuk Aedes aegypti pada saat dia dewasa. Nah, ini merupakan keseluruhan tahap-tahap metamorfosis pada nyamuk Aedes aegypti. Jadi sama aja ya dengan kupu-kupu tadi, dari telur, kemudian masuk larva, dan larva itu nantinya ada larva insar 1, 2, 3, 4, kemudian masuk ke tahap pupa, dan terakhir masuk ke tahap dewasa atau imago. Dan yang nantinya akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Dan pastinya nyamuk dewasa yang betina nantinya akan bertelur lagi dan kembali lagi ke tahap awal pada metamorfosis nyamuk. Nah, sekarang kita memasuki contoh serangga berikutnya, yaitu lalat rumah atau Musca domestica. Nah, lalat rumah atau yang dikenal dengan nama latinnya Musca domestica ini merupakan jenis golongan serangga yang juga mengalami fase metamorfosis sempurna. Adapun tahapan metamorfosis sempurna diawali dari tahap telur, kemudian larva, pupa, dan imago. Dilihat secara morfologi, lalat rumah terbagi menjadi 3 bagian tubuh, di antaranya bagian kepala, kemudian bagian toraks atau dada, dan berakhir badan pada hewan tersebut. Nah, jadi sama aja ya, hampir sama dengan nyamuk tadi. Kemudian kupu-kupu tadi, metamorfosis sempurna itu pastinya melewati tahap telur, kemudian larva, dan larva itu juga ada insar 1, 2, 3 tergantung dari spesiesnya tadi. Nah, kemudian memasuki tahap pupa dan terakhir tahap imago. Nah, sekarang kita masuk ke contoh serangga berikutnya, yaitu kumbang tanduk atau Orytes rhinoceros. Nah, adapun siklus atau tahapan hidup pada kumbang tanduk dengan spesies Orytes rhinoceros ini mengalami metamorfosis sempurna juga, di mana pada tahapan hidupnya terdiri dari telur, kemudian larva, pupa, dan imago. Jadi hampir sama dengan kupu-kupu, nyamuk, dan lalat tadi. Nah, kumbang tanduk ini dikenal sebagai serangga yang merugikan. Hal ini dikarenakan kumbang tanduk ini menimbulkan kerusakan pada tanaman muda dan tanaman tua, di mana kumbang ini membuat lubang pada pangkal pelepah daun tersebut. Nah, jadi ini merupakan penjelasan singkat mengenai kumbang tanduk. Nah, sekarang kita memasuki tahapan metamorfosis sempurna pada kumbang tanduk Orytes rhinoceros. Nah, jadi yang pertama itu gambar telur dari kumbang tanduk. Jadi bisa dilihat ya, bentuknya bulat. Kemudian untuk gambar kedua itu merupakan tahap kumbang tanduk memasuki tahap larva instar, dan itu merupakan gambar larva insar 1. Kemudian gambar 3 itu merupakan kumbang tanduk yang memasuki larva instar 2. Dan yang keempat itu kumbang tanduk juga memasuki tahap larva instar yang ketiga. Jadi untuk larva pada kumbang tanduk ini ada tahapan 3 instar. Nah, kemudian pada saat kumbang tanduk ini juga memiliki tahapan prepupa, di mana pada saat dia prepupa, dia itu sama dengan larvanya, hanya saja lebih kecil dari larva insar terakhir, dan nantinya akan mengerut.
Ketika diganggu pada tahap ini, peripupanya akan aktif pada saat dia diganggu saja, dan lama stadia peripupa ini berlangsung 8-13 hari. Kemudian pada saat masuki tahapan pupa, gambar kelima, pada saat dia masuki tahap pupa itu, si kumbang tanduk ini masuk ke dalam tanah. Ukurannya lebih kecil dari larvanya, terbungkus dari kokon, jadi ada lapisan yang melindungi si kumbang tanduk tadi yang namanya kokon. Nah, pada saat memasuki tahap pupa, kokon yang melindungi kumbang tanduk tadi akan keras dan lama-lama warnanya juga akan berubah. Setelah memasuki tahap pupa, nantinya kumbang tanduk akan masuk ke dalam tahap imago atau tahap dewasa. Dan kalian bisa lihat gambar 6 dan 7 itu merupakan gambar imago atau gambar tahap dewasa pada kumbang tanduk Oryctes rhinoceros. Nah, jadi itu merupakan tahap metamorfosis sempurna pada kumbang tanduk Oryctes rhinoceros. Nah, sekarang kita memasuki contoh serangga terakhir, yaitu pinja atau Netocephalides sanis. Nah, pinjal Stenocephalides sanis ini merupakan serangga etroparasit yang hidup di luar tubuh inangnya. Hewan-hewan berbulu lembut menjadi inang yang nyaman. Jadi bisa dikatakan ya kutu hewan, karena biasanya dia itu hidup di bagian bulu-bulu atau rambut-rambut pada hewan. Jadi pinja betina akan meninggalkan inangnya untuk meletakkan telurnya pada tempat-tempat yang dekat dengan inangnya, seperti sarang tikus atau anjing, celah-celah lantai atau karpet, di antara debu dan kotoran organik, atau kadang-kadang di antara bulu-bulu inangnya. Jadi dia itu senang di bagian-bagian yang agak kotor dan juga bagian yang lembut seperti rambut anjing dan lain sebagainya. Pinja atau Netocephalides sanis ini mengalami metamorfosis sempurna juga, yang didahului dengan telur, kemudian larva, pupa, kemudian dewasa. Nah, jadi ini merupakan contoh serangga yang bermetamorfosis sempurna juga. Nah, sekarang kita memasuki tahapan metamorfosis sempurna pada pinjal Netocephalides sanis. Jadi yang pertama itu induk betina bertelur, telurnya bulat berwarna kekuningan. Kemudian pada gambar ketiga, pinjal tadi memasuki tahap larva. Nah, larva pinjal ini juga ada insarnya. Jadi ada insar 1, 2, 3, dan 4. Dan setiap insar itu nantinya larva ini akan berubah bentuk. Maksudnya itu bertambah ukuran, kemudian berubah warna dan lain sebagainya. Nah, kemudian gambar 4 ini pinjal memasuki tahap prepupa, dia mempersiapkan diri. Kemudian pada tahap kelima dia memasuki tahap pupa atau masa kepompong yang dilindungi oleh kokon juga. Dan yang terakhir pinjal memasuki tahap imago atau dewasa. Nah, jadi hampir sama tahapan metamorfosis sempurna pada pinjal ini dengan serangga yang saya contohkan tadi. Cuman bedanya mungkin habitatnya, kemudian jumlah instar, apa makanannya, dan setiap spesies serangga itu pastinya berbeda bentuknya dan lain sebagainya. Jadi tahapannya sama, cuman dari segi habitat, instar, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk menambah pemahaman dan memperkuat pemahaman dan ingatan kalian. Kawan-kawan semuanya bisa lihat video tambahan yang saya bagikan di Google Classroom atau di bagian PPT. Kalian bisa lihat dan buka video tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.